kita lihat substansi dari otonomi khusus. Kenapa otonomi khusus tidak bisa menjawab apa persoalan HAM dan demokrasi? Karena menurut kami otonomi khusus itu sendiri melanggar HAM dan demokrasi orang Papua. Otonomi khusus itu sendiri tidak bermoral. Otonomi khusus itu sendiri tidak berdaulat. Bagaimana mungkin otonomi khusus yang menurut kami itu melanggar hak asasi manusia, melanggar demokrasi, tidak punya daulat rakyat, tidak mendapat legitimasi rakyat, itu bisa menjawab persoalan Papua. Itu menurut kami omong kosong. Sama saja seperti orang buta tuntun orang buta. Nah, kita lihat yang kami maksudkan dengan otonomi khusus, otonomi khusus tidak berdaulat itu, otonomi khusus itu tidak lahir berdasarkan aspirasi rakyat. Orang Papua itu tidak pernah dikumpulkan, kemudian Jakarta datang melakukan konsultasi publik dengan orang Papua untuk menjawab polemik pada tahun 99 atau ketika masa reformasi itu demokrasi, kerang-kerang demokrasi terbuka hampir di seluruh Nusantara Indonesia, dan Papua juga merasakan reformasi itu. Di saat itu suara-suara aspirasi Papua yang dikawal oleh PDP untuk menyampaikan isi hati orang Papua untuk merdeka keluar dari NKRI, kemudian dijawab dengan otonomi khusus. Padahal orang Papua minta lain, yang dikasih lain. Artinya bahwa Otsus ini tidak memiliki legitimasi. Bahkan menurut kami, secara konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Otsus ini tidak ada jiwa Pancasilanya, atau tidak ada manifestasi Pancasila, atau yang tadi saya bilang daulat rakyat itu yang ada di dalam Pancasila poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kata-kata selanjutnya, itu tidak terjadi. Jadi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bermoral, tapi juga tidak demokratis, itu bisa menjawab persoalan mendasar di Papua. Soal Otsus tidak bermoral itu kita lihat bahwa Otsus ditandatangani oleh Megawati pada tanggal 21 November tahun 2001, di mana 10 hari pasca Tesio Helwai dibunuh. Artinya bahwa Otsus ini dikasih ketika orang Papua dari Sorong sampai Merauke itu masih berduka cita atas kehilangan pemimpin bangsa mereka, masih duka atas kehilangan anak mereka. Lalu kemudian Otsus itu datang untuk orang Papua. Ini seperti dong bilang bayar kepala begitu. Pemimpin orang Papua yang orang Papua taruh semua harapan untuk perubahan di tanah Papua ini dibunuh oleh Kopassus. Setelah itu mereka bayar dengan uang yang ada di dalam Otsus. Jadi ini anggap saja orang Papua masih dilihat sebagai binatang, jadi kemudian mati lalu dibayar dengan uang. Pemimpin orang Papua Tesio Helwai mati, kemudian Otsus datang, yang kita tahu Otsus itu bicara uang. Nah, jadi soal pertanyaan pertama, apakah Otsus ini akan menjawab persoalan HAM dan Papua? Kembali kami tegaskan dengan argumentasi kami tadi bahwa secara substansi itu Otsus melanggar HAM dan demokrasi dan tidak bermoral, sehingga tidak bisa, bahkan tidak pernah. Bahkan kalau bicara realisasi, ini pertanyaan ini kita mau bilang bahwa apakah otonomi khusus ini menjawab persoalan HAM Papua? Artinya bahwa sebelum Otsus itu ada jumlah pelanggaran HAM, atau ada representasi dan jumlah yang menurut, kalau kita mau nilai itu bahwa representasi dan nilai yang sangat tinggi untuk sebuah persoalan pelanggaran HAM dan demokrasi. Nah, sehingga apakah Otsus ini ada dan dia mampu menjawab persoalan-persoalan HAM masa lalu itu. Nah,
Sebaliknya tidak, justru Otsus itu tidak hadir secara substansi sudah melanggar HAM dan demokrasi, tapi juga dia tidak mampu untuk menciptakan demokrasi yang baik di Papua, bahkan penghormatan terhadap hak asasi manusia Papua. Seperti yang uh, bisa disimpulkan oleh kami soal HAM dan demokrasi di Papua itu banyak data yang sudah ditulis. Kemarin-kemarin itu dari Fransiskan Papua, itu baru kasih keluar buku Papua Bukan Tanah Kosong. Itu seri laporan HAM dan demokrasi seri ke-37 di tahun 2018. Ada juga di tahun 2017 seri Memori Pasionis nomor ke-35 itu dikeluarkan oleh Fransiskan. Beragam peristiwa dan fakta hak asasi manusia itu dilaporkan oleh Fransiskan. Artinya bahwa Otsus lahir ini tidak mampu menyelesaikan persoalan HAM dan demokrasi, tapi justru melegalkan HAM dan demokrasi. Perampasan hak tanah lewat pemekaran wilayah yang terjadi, di mana perusahaan-perusahaan sawit terus membuka jaring laba-laba di Papua, penambahan pasukan, padahal Papua adalah wilayah otonomi khusus, wilayah yang dikhususkan, tapi penambahan pasukan militer ke atas tanah Papua terus bertambah tanpa izin gubernur, tanpa izin DPR, bahkan tanpa sepengetahuan rakyat Papua. Ini membuktikan bahwa Otsus tidak mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Bagaimana dengan wajah demokrasi juga pasca otonomi khusus? Bagi kami Sonamapa, ya, bicara bagaimana wajah demokrasi Indonesia pasca otonomi khusus, menurut kami Sonamapa tidak ada perubahan. Ya, sebelum otonomi khusus ada di tanah Papua, wajah demokrasi Indonesia di Papua itu seperti Dracula. Setelah Otsus masuk, wajah demokrasi di Papua ini dia berubah dari Dracula menjadi zombie, sama-sama haus darah. Jadi tidak ada perubahan. Saya bisa kasih tahu kalau tidak ada demokrasi di atas tanah Papua. Kemarin pagi, ketika orang Papua mau memperingati hari Neuke Agreement yang menurut orang Papua ilegal dan cacat hukum, itu polisi dari sektor Jayapura Utara, Polsek Jayapura Utara dan Polres Jayapura Intel, itu datang ke rumah, malam datang ke rumah, pagi juga datang ke rumah. Antar surat penolakan aksi, bawa ke rumah untuk bilang Lipus Robaha kok tidak boleh pimpin Sonamapa aksi. Kalau kau melawan besok kita tangkap. Ini bukti surat penolakan yang dikasih dari kantor polisi. Jadi wajah demokrasi tidak berubah. Pada tahun 2016, 26 aktivis Sonamapa dan KNPB ditangkap di Dok 5. Sonamapa di Dok 9, KNPB di Dok 5. Itu ditangkap. Jadi ya bilang wajah demokrasi pasca Otsus ada di Papua tidak berubah seperti zaman Soeharto masih pimpin Republik Indonesia. Ketika Soeharto pimpin Republik Indonesia, demokrasi di Papua seperti Dracula. Ketika reformasi, bahkan Otsus ada di Papua, demokrasi di Papua muka macam dengan zombie, sama-sama haus darah, tidak ada perubahan. Nah, sehingga dari kami Sonamapa kita menawarkan alternatif. Ini ada dua alternatif yang kita tawarkan. Yang pertama kita tawarkan kepada pemerintah, kalau memang negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana kampanyenya di luar negeri bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, maka Indonesia harus memberikan solusi demokratis bagi orang Papua, yaitu menentukan nasib sendiri. Karena menurut kami hak self determination itu merupakan solusi paling demokratis untuk menjawab semua persoalan di tanah Papua. Jadi kalau memang Indonesia adalah negara demokrasi, maka tawaran kami Indonesia harus bisa memberikan hak penentuan nasib sendiri, ya bisa melalui referendum atau
pengakuan kedaulatan. Alternatif yang kami tawarkan juga buat rakyat Papua, apabila Indonesia tidak mampu memberikan jawaban atau solusi demokratis seperti yang kita inginkan untuk menyelesaikan semua persoalan HAM dan demokrasi di atas tanah Papua, mengingat Otsus tidak mampu menyelesaikan semua problem HAM dan demokrasi di atas tanah Papua, maka solusi kami kepada rakyat Papua adalah bagaimana rakyat Papua bisa menggunakan kedaulatan rakyat, daulat rakyat yang ada di tangan orang Papua, yang ada di pundak orang Papua untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri. Atau dalam istilah Komandan Warpo, dalam diskusi kami beberapa hari bahwa rakyat harus berpolitik. Solusi kami buat orang Papua harus berpolitik untuk menentukan nasibnya sendiri. Tidak perlu takut dengan polisi, tidak perlu takut dengan tentara, karena hak untuk berpolitik menentukan nasib sendiri itu hak yang dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia. Muka 5 Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, tapi juga kovenan-kovenan internasional yang juga turut diratifikasi oleh Indonesia itu memberikan jaminan hukum internasional untuk orang Papua menentukan nasib sendiri. Jadi solusi kami buat rakyat Papua juga harus berani tampil untuk berpolitik, menyatakan keinginannya secara umum, bermartabat, damai kepada Indonesia.